Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai Dahlan. Panggil saja saya Rifai. Baik teman-teman, saya mau sharing pengalaman saya. Sebelum saya sharing, saya doakan teman-teman semua yang nonton video ini, apapun urusan teman-teman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat dan cita-cita teman-teman segera terkabul dan terwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, dimulai dari MTS, terus SMA atau EMAN, terus lulus EMAN bagaimana, dan hingga saat ini saya kuliah di Stinki Ar-Rahmah Surabaya. MTS itu saya ikut pramuka, dan di pramuka saya menjabat sebagai Pratama Prasasti Al-Kausar, MTS Al-Kausar Sumber Gede. Nah, Pratama ini saya nggak terlalu banyak sih yang saya dapat, karena ini baru perintis, pesertanya juga nggak tahu, anggota pramukanya juga kurang jelas dan lain sebagainya, ada RT-nya juga kurang jelas, ya kurang kurang ini aja, kurang apa namanya ya, pokoknya nggak terlalu menjiwai pada waktu itu, karena memang masih kecil kali ya. Nah, terus waktu MTS juga saya juara 1 lomba adan dan lomba pidato ketika masih MTS tahun 2012. Juara 1 lomba adan dan lomba pidato wilayah 4 Jawa Barat. Alhamdulillah di situ juara 1 semua. Ikut 2 lomba semuanya dapat. Mungkin dari MTS pengalaman nggak terlalu banyak sih. Nah, ini nih pengalaman yang paling banyak ini saya dapat ketika SMA atau ketika EMAN. Saya sekolah EMAN, Madrasah Aliyah Negeri Cilamaya, Madrasah Aliyah Negeri 1 Karawang. Waktu EMAN, saya ikut pidato. Kala itu sudah masuk EMAN ya, kelas 10. Saya ikut pidato ketika kelas meeting, dan itu juara 1. Nah, dengan adanya pidato ini, saya dilirik sama guru-guru, sama teman-teman semua untuk apa namanya ya? Dilirik sebagai Rifai, seorang yang bisa ngomong di depan umum, seorang Rifai yang bisa ngomong, bisa public speaking kayak gitulah. Padahal waktu itu pidatonya masih seperti anak kecil, masih ada bau-bau anak kecil. Ya, ngapalin teks kayak gitu. Karena terkenal ketika saya pidato itu terkenal dengan suara yang lantang, menggelegar, seperti ngomel-ngomel kayak gitulah. Ya, pede aja gitu. Nah, ketika juara 1 di juara 1 itu saya dilirik, sehingga saya tidak ikut pramuka pun, saya diambil sama anak-anak pramuka, sama teman-teman pramuka, untuk bisa ikut ceramah di Jambore Ranting. Itu bulan Agustus. Gimana ya, saya dapat tawaran itu untuk ikut lomba ceramah di Jambore Ranting, ya saya terima. Kecamatan Selewatan. Saya terima itu. Terima aja. Ya nggak ada materi apapun, terima. Saya ikut. Jelas. Saya bukan anak pramuka ya, tapi saya ikut pramuka. Ikut jamborenya. Ikut kegiatan pramukanya. Ikut lomba pramukanya. Nah, di situ ketika mau mulai lomba itu pada subuh, semalaman sebelum subuh, sekitar jam 9 sampai jam 10, 11, jam 12 saya nyiapin materi, ngedadak banget di situ. Nyiapin materi ya, walaupun sebelumnya itu ada materi-materi bekas lomba-lomba kemarin gitu ya. Cuman itu hanya beberapa aja. Saya nyiapin materi malam itu, pas waktu subuh masuk, sholat, setelah sholat, dimulailah lomba ceramah itu. Dari 1, 2, dan seterusnya, hingga giliran saya naik ke panggung. Di situ ya saya anggap di situ ngobrol aja. Ngobrol ya, apapun yang saya ucapkan ya intinya saya ngobrol aja sama temen gitu. Bodoh amat. Nggak nyangka setelah pengumuman, setelah Jambore ini selesai gitu kan di akhir ada pengumuman perlombaan gitu. Juara 1 ceramah saya. Masya Allah, saya nggak nyangka kayak gitu. Padahal ngarang aja gitu ya. Ya namanya kayak ngobrol, mungkin improvisasinya agak kelihatan mungkin kayak gitu. Nah, ketika EMAN juga
Saya ikut ditarik ditarik sama guru bahasa Indonesia saya untuk ikut aksioma, lomba pidato juga di situ, aksioma se-Kabupaten Karawang. Nah, di sini nggak terlalu ngegreng-ngejreng amat gitu ya. Ketika saya ikut aksioma itu saya dapat juara 2. Dapat juara 2. Jadi nggak naik ke tingkat Jawa Barat, nggak naik ke tingkat provinsi gitu. Stop juara 2. Nah, ketika Mas Iman juga, saya kelas apa ya? Oh ya, pengalaman saya di Iman itu yang paling berharga sekali, yang paling nggak bisa diingetin, nggak bisa dilupain maksudnya. Yang paling teringat itu ketika saya menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, teman-teman semua yang ada di sekolahan waktu itu mengenal saya, sosok Ripai adalah sosok yang bisa ngomong di depan umum, sosok yang kayaknya kelihatan kepemimpinannya mungkin kayak gitu ya. Karena memang saya dari kelas 10 itu saya selalu terus berteman sama ketua OSIS, berteman dengan ketua OSIS pada masa itu. Sehingga berangkat sekolah, pulang sekolah pun bareng, CS aja gitu. Sehingga mungkin teman-teman yang ada di sekolahan waktu itu ngelihat saya bisa jadi ketua OSIS, saya bisa memimpin mereka. Mungkin pikiran mereka kayak gitu karena saya sering berteman dengan ketua OSIS pada masa itu, dan saya juara ceramah, juara pidato juga, bisa ngomong dan lain sebagainya. Maka terpilihlah saya menjadi ketua OSIS. Nah, padahal saya beneran nggak bisa ngomong di depan umum pada waktu itu. Maksudnya ngomong yang spontan gitu ya, ngomong yang spontan. Nah, ketika terpilih jadi ketua OSIS, selesai, saya dapat poin, dapat suara sekitar ya lumayan banyak lah, 300-an kurang lebihnya. Sementara yang kedua 180 kurang lebihnya. Yang kedua ya, suara yang kedua yang jadi wakil saya saat itu 180 suara. Saya 300 sekian suara. Jadi jumlah siswa pada waktu itu sekitar berapa ya? 800 sampai 900-an kurang lebihnya. Nah, udah terpilih, suara jelas dari 6 kandidat, jelas suaranya. Dapat berapanya. Lalu masih pada hari itu OSIS yang dulu ngumpulin saya dan para kandidat lainnya untuk kumpul briefing. Ada yang mereka sampaikan, ketua OSIS yang dulu itu sampaikan ke saya segala macamnya, bagaimana untuk OSIS ini, bagaimana. Pada waktu itu juga saya diajak rapat dan sambutan ketua OSIS yang dulu. Di situ dihadiri sama pembina OSIS. Sambutan ketua OSIS yang dulu udah selesai. Dan selanjutnya sambutan ketua OSIS yang baru. Itu di dalam kelas ya. Bingung saya mau ngomong apa. Asli gue bingung di situ mau ngomong apa. Yang terjadi karena bingung mau nyampein apa, gue nangis gila. Nangisnya itu seolah-olah gue tuh berat ngejabat jadi ketua OSIS. Padahal nangis karena nggak bisa ngomong. Oh gila banget. Aduh, itu sih beda emang pidato atau ceramah dengan apa ya, mimpin kayak gitulah, semacam mimpin rapat kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah terbentuk lah karakter kayak gitu, karakter kepemimpinan, rapat segala macem. Nah, sudah kelar hari itu. Kemudian sudah serah terima jabatan gitu kan. Saya resmi jadi ketua OSIS. Dan pertama kali untuk mimpin rapat ya jelas dong gue harus mimpin rapat dong ya kan. Sampai di situ saya bilang ke Sinta, wakil ketua OSIS saya, Sin, saya nggak bisa ngomong Sin, ayo maju dong, maju, itu rapat mau dimulai. Gue punya anggota baru, anggota OSIS
Iya, kepengurusan OSIS yang lain, gue suruh mimpin rapat karena gue ketua OSIS yang baru. Gue bilang ke wakil, Sin, coba dong mimpin rapat. Gue nggak bisa ngomong. Ih, kan nggak banget kan? Sekali lagi saya sampaikan bahwa pidato ceramah dengan memimpin rapat itu rasanya beda sekali, saudara-saudara. Nah, baik. Hari demi hari gue jalanin amanah ini sebagai ketua OSIS. Amanah tersebut sebagai ketua OSIS gue jalanin terus. Hari demi hari ternyata buruk sekali kinerja gue. Semakin hari, bukan malah pembina OSIS ini semakin percaya, melainkan semakin hari dan semakin banyak kegiatan yang gue adakan, yang gue selenggarakan, pembina OSIS dan teman-teman semuanya semakin nggak ada kepercayaan sama gue. Kenapa? Karena kinerja yang buruk dan karena kurang memiliki pengaruh juga. Banyaklah karena kinerja yang buruk, gue kurang memiliki banyak pengaruh, kurang berpengaruh gitu ya, mungkin ya kayak gitu ya. Dan sering banget dapat teguran dari pembina OSIS. Pernah gue ditegur gitu ya, ditegur di depan kelas. Jadi kebiasaan pembina OSIS yang ini kayak gini. Ketika ada perlu, dia lagi ngajar kan di kelas lain. Panggilin si ketua OSIS, panggilin si Rifai. Panggilnya gue masuk dong ke kelas itu, dia lagi ngajar gitu kan. Dan banyak juga murid-murid yang lain di kelas itu, iya kan. Dia negur gue, pembina OSIS negur gue. Enggak lah, gue kayaknya enggak ngomong beliau. Ngomong dia aja dah. Dia negur gue, Rifai, kamu ini kayak gini, segala macam kayak gini, bla 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 bla. Halus sih, agak tinggi juga nadanya, agak tinggi, bukan tinggi, agak tinggi. Jelas dong, diliatin dong sama teman-teman di kelas itu. Ya, ketika itu air mata mulai berurai itu, nggak sampai keluar sih. Gue sedih waktu itu karena ngerasa bahwa harga diri gue turun di hadapan teman-teman sekolah. Kenapa ngerasa harga diri gue turun? Ya seharusnya kan gue harusnya kan punya wibawa karena gue ketua OSIS gitu kan waktu itu. Tapi waktu itu ketika pembina negur di depan teman-teman yang banyak, di teman-teman kelas, itu harga diri gue turun. Itu bukan hanya sekali dua kali, itu sering banget gue ditegur di depan orang-orang. Ditegur di depan teman-teman, di depan teman-teman pramuka dan lain sebagainya. Karena waktu itu gue akrab banget sama pramuka, walaupun gue nggak ikut pramuka. Nah, pernah juga ini nih pengalaman yang sangat gue ingat, yang kayaknya mustahil banget dilupakan. Pengalaman apakah itu? Ini udah masa-masa krisis banget. Gue dulu waktu itu pernah dipanggil sama pembina OSIS ini, oleh pembina OSIS ini di mic. Kan biasa kan kalau ada yang butuh sama ketua OSIS, biasanya ada yang bersangkutan sama OSIS, biasanya dipanggil ketua OSISnya di mic itu. Kepada saudara Rifai ketua OSIS, mohon ke ruang guru dan ke ruang apalah gitulah, ke kantor. Nah, ini lain dengan biasanya pembina OSIS memanggil gue di mic itu. Di mic sekolah loh, kedenger semua loh. Nah, gimana ngomongnya? Bagi yang melihat Rifai, mohon seret ke kantor sekarang juga. Wah, gila. Gue waktu itu nggak ada di lingkungan sekolah, tapi ada di luar lingkungan sekolah. Ketika gue masuk nih ke lingkungan sekolah, teman-teman semua bilang, Rifai itu pembina OSIS dipanggil tuh sama Pak Anu gitu. Nggak gue sebut namanya. Sama Pak Anu, pokoknya pembina OSIS. Teman-teman yang lain gue juga heran nih, Rifai, lu ada apa gitu? Emang kenapa? Ya itu dipanggil pembina OSIS. Kok pandangan orang lain ketika gue jalan menuju kantor, teman-teman, ini waktu istirahat ya, pada gue jalan menuju kantor, teman-teman kok lihat gue beda gitu pandangannya. Rifai, lu tuh dipanggil kayak gini loh.
Rutin panggil agar jangan melakukan Rifai diseret segala macam. Oh gitu, pantesan. Pandangan orang-orang tatapan orang-orang itu beda ke gue, nggak seperti biasanya. Nah, kamar sebelah. Nah, ketika itu gue dipanggil dan udah masuk ke kantor. Di situ ada pembina OSIS dan gue ditemani sama wakil OSIS saya. Saya nggak angger ya. I'm sorry. Baik. Gue sama wakil OSIS gue sama si Sinta menghadap pembina OSIS di kantor. Jadi di dalam kantor itu, jelasnya di lab ya, bukan di kantornya. Di lab komputer. Sepi ini, karena di kantor tuh rame. Di lab cuman bertiga, pembina OSIS, wakil OSIS, si Sinta sama gue. Marah, bukan teguran lagi, marah. Gila, itu marahnya luar biasa. Gimana? Jadi marah itu kayak gini, kayak ngumpulin emosi. Pembina nih, ngumpulin emosi, terus ngeliatin gue, telunjuknya main. Rifai, kamu itu gini. Kamu gak becus jadi ketua OSIS, kamu segala macam gini. Ini telunjuknya pembina OSIS di sini. Gila. Di depan mata. Wah. Mau nangis, nggak bisa keluar air matanya, tapi tetap aja air mata berurai. Ya, gue sama Sinta nunduk lah kayak gini. Aduh. Kalau seingat gue, dipanggil kayak itu karena mungkin kurang konfirmasi. Ya emang gue kurang konfirmasi, kurang koordinasi sama pembina OSIS waktu itu. Jadi ada kesalahan fatal, ada kesalahan, ada diskomunikasi sehingga sehingga timbul pemahaman yang berbeda ketika ada suatu acara, mungkin kayak gitu. Seingat gue kayak gitu. Gitu marahnya. Nunjuk-nunjuk, mukanya merah pembina OSIS, terus dengan nada tinggi. Ya, gue sama Sinta nunduk. Udah selesai marah-marahnya, udahlah. Keluar dari lab, gue sama Sinta pakai sepatu. Sinta bilang ke gue, jarang nih si Sinta itu sosoknya seperti Kak Metarati. Dia tegas. Dia tegas. Dan iya, dia tegas. Nggak gimana ya, nggak bucin-bucinan segala macem. Sinta ini jarang mengeluarkan kata-kata kayak gini. Dan kata-kata yang bucin, kata-kata untuk menyemangati dan lain sebagainya. Pada waktu itu, Sinta ngeluarin kata-kata semacam kayak gini. Rifai, sabar ya. Yang kuat ya. Kurang lebih seperti itu. Gila. Ya, Sin. Terima kasih. Gue bilang gitu. Jelas dong. Psikis itu kena. Mental gue kena juga. Sehingga psikologis kena, mental kena, karena kepercayaan pembina OSIS ke gue udah mulai berkurang ya, mungkin pada waktu itu udah nggak ada lagi, udah hilang. Terus dari MPK-nya juga nggak ada kepercayaan ke gue, terus dari anggota-anggota pengurus OSIS lain juga nggak ada, dan dari teman-teman sekolah juga kayak meragukan gue. Jadi gue tuh kayak dijauhin dengan perlahan. Walaupun di situ ada aja teman-teman yang nyapa, teman-teman yang deket kayak gitu. Wih, pokoknya ini kalau difilmin kayaknya keren banget ini. Keren banget kayaknya. Nah, hingga masa jabatan belum kelar, belum selesai, belum waktunya gue turun, gue diturunin oleh MPK. Jabatan dari ketua OSIS, gue turun menjadi wakil OSIS. Kalau memang mau nurunin jabatan, kalau turun dari ketua OSIS ya udah nggak usah jadi wakil gitu kan. Gue juga nggak ngerti nih, ini nggak sesuai ADART juga gitu. Gue mau ngebela diri, mau gimana lagi, nggak ada yang percaya sama gue gitu. Nah, pokoknya gitu, gila banget dah. Diturunin dah. Di sidang paripurna dihadiri MPK. Emang sidangnya diadakan MPK gitu kan.
terus sama pramuka dan eskul-eskul lainnya, dituruninlah jabatan gue dari ketua OSIS. Keluar dari ketua OSIS, turun dari ketua OSIS sebelum waktunya. Sedih banget waktu itu. Ada bahagia juga dikit, karena bahagianya menghilangkan beban. Tapi dikit banget, 0, sekian persen mungkin bahagianya. Teman-teman, waktu itu gangguan mental kena, psikis juga, ya psikis, gangguan mental kena. Ya gue waktu itu sering-sering ke psikolog. Waktu menjabat jadi ketua OSIS juga, sebelum kejadian kayak gini, gue sering ke perpus yang ngobrol sama ibu perpus. Ibu perpus ini kan ahli psikolog juga kan. Gue sering kayak gitu, sering curhat sama ibu dan ibu perpus itu dan teman-teman yang gue percayain gitu, segala macem. Tapi gue enggak cerita sama keluarga keadaan gue kayak gitu. Apalagi ya? Dan gangguan mental kena, keluar masih ketika udah turun dari ketua OSIS, gue banyak mikir, banyak tafakur, banyak melamun, banyak menyendiri dan lain sebagainya, sehingga terus gimana ya, ketika sekolah sehingga ketika menjadi ketua OSIS pun yang ada di pikiran gue waktu itu, aduh ada apa ini dengan OSIS. Terus mulai hilang kepercayaan, aduh ada apa nih dengan sekolah, kayaknya gue nggak bakal bener sekolah nih. Jadi yang ada di pikiran gue ketika masuk sekolah, berangkat sekolah, dihantui dengan hal-hal yang negatif. Sudahlah, gue naik ke kelas 12, itu kan OSIS kelas 11 itu kan. Gue naik ke kelas 12, ya mulai beraktivitas seperti biasa, dan kepengurusan OSIS sudah sudah ganti, dan kelas 12 gue diuji lagi. Setelah diuji, mungkin ini bukan uji, azab kali ya. Azab bagi gue kali ya. waktu OSIS mungkin bukan ujian tapi azab. mungkin wallahu alam ya, tapi semua yang hidup di dunia ini pasti ada ujian, dan itu insya Allah ujian bagi gue. Naik kelas 12, gue diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersiram air panas. Ceritanya, orang tua gue ini kerja bakso, jualan bakso keliling, dan gue waktu itu ada tontonan, ada organ dan lain sebagainya, tontonan. Biasa kan kalau ada acara-acara tontonan kayak gitu, para pedagang itu mulai ngumpul tuh di acara kayak gitu, termasuk bapak gue. Itu kesempatan karena mendapatkan laba yang lebih, profit yang lebih tinggi biasanya kayak gitu. Nah, jadi di situ biasanya ada dua, biasanya sendirian bapak gue jualan, tapi di situ dua, yaitu bapak jualan dan jadi 2 gerobak waktu itu hari itu karena ada tontonan. Bapak jualan dan mama jualan. Mama ditemani gue. Mama kan nggak bisa dorong gerobak gitu kan, gerobak bakso. Nah, gue yang dorong dari rumah ini kan ada gang kecil ini kan dicor ya, tahu cor ya, jalan cor. Yang namanya jalan cor, pinggirnya itu pasti langsung dangkal gitu kan, pinggir coran itu. Kalau ngejeblos gitulah kayak gitu. Ketika dorong gerobak nih, keadaan bakso udah siap, terus yang ada di katrol itu, panci yang gede buat tempat bakso itu udah penuh juga. Di situ ada gaji tahu ya, gaji, ada daging, ada gaji sapi, dan airnya panas juga, dan udah siap pokoknya untuk jualan, udah siap untuk ngelayani para pembeli. Gue dorong gerobak itu, ini masih baru loh, penuh loh, tempat bakso ini masih penuh loh. Gue dorong, lalu gerobaknya ini ban sebelah kiri keluar dari coran, sehingga posisi gerobak ini miring, dan ketika miring gue berusaha untuk
menahan gerobak ini agar enggak jatuh gitu. Ternyata enggak kuat. Kayak gini, beneran kayak gini. Ketika itu langsung dah terjatuh, otomatis ketika gerobak itu ngeguling gitu ya, airnya langsung langsung kena badan. Airnya langsung kena gue. Itu air panas plus ada minyaknya loh. Gaji itu kan minyak kan. Kena gue, kena bagian bawah. Alhamdulillah nggak kena badan, tapi kena ini dari mulai paha, dari mulai pinggul ke bawah kaki semuanya. Wah, di situ tersiram air panas yang ada minyaknya. Langsung ketika itu gue langsung nyari sumur. Yang ada di pikiran gue waktu itu, nemu sumur, gue langsung mau nyemplung. Tapi untung masih bisa mikir, kalau gue nyemplung naiknya gimana gitu kan. Karena sumur ini kan dalam. Di sumur itu ada bak buat mandi. Gue masuk ke bak itu, nggak ke sumurnya. Untung di bak ini ada air. Gue terus, ini kan panas banget kulit gitu kan, panas banget. Gue masuk ke bak, ternyata ngelihat kaki gue yang lagi disiram-siramin sama gue di dalam bak itu. Kaki gue terkelupas kulitnya. Loh, kok ini terkelupas kulitnya gitu kan. Nah, ingat, gue lari dari gerobak ke sumur lalu ke bak, itu posisi berteriak loh, wadah segala macam. Tetangga kan tahu semua gitu kan, ada apa nih si Rifai gitu ya. Ketika itu ngelihat kulit yang terkelupas, gue turun. Kok ini terkelupas, bukannya malah adem gitu ya. Gue turun, lalu dari sumur kembali ke rumah. Itu ada jarak antara sumur ke rumah itu nggak terlalu jauh sih, tapi ya perlu jalan kaki kayak gitu kan. Dari sumur gue ke rumah, dan di situ tetangga udah keluar. Tetangga pada keluar ngeliatin gue. Ada apa Rifai? Gue nangis di situ, nangis sakit banget, gila. Bener sakit banget, perih banget. Wah, ini kayaknya kalau nggak di teman-teman orang-orang di sekitar, ayo buka celananya, karena kalau nggak dibuka nanti malah kulitnya ikut celana. Kalau nggak dibuka dengan segera. Gue buka di situ, gue nggak pakai celana. Gue masih di luar rumah, dan masih banyak tetangga-tetangga yang ngeliat gue. Ada bapak gue juga. Ayo buka celananya. Buka celananya. Waktu itu di luar rumah buka celana, dan untung masih pakai celana dalam gitu ya. Masih pakai CD. Lah, masuk ke dalam rumah, dituntun sama bapak. Waktu itu, itulah kenikmatan. Sakit tapi rasanya nikmat. Gue sambil nangis, berbaring, gak bisa gerak nih kaki. Bisa gerak, cuman sakit. Ya gimana gak sakit, kulit terkelupas. Kan jelas banget sakit gitu kan. CD gue nggak bisa dicopot, celana dalam gue nggak bisa dicopot dengan normal. Karena kalau dicopot dengan cara normal, yaitu dicopot, itu kulitnya terkelupas. Maka inisiatif bapak gue, potonglah celana dalam gue, kayak gitu. Gue cuma ditutupin sama kain samping lah. Ketika itu gue diem, gak bisa berkata apa-apa. Telunjuk gue kayak gini, mengisyaratkan Allah dekat sama gue. Subhanallah. Waktu itu sakit, memang sakit, tapi ngerasa Allah ini bener-bener dekat sama gue. Ya Allah, bapak sama mama udah paham. Karena kenapa gue kayak gini? Ingat Allah. Tauhid gue waktu itu bener-bener mantap, karena didikan keluarga yang pertama kali ke gue dari bapak ini, tauhid. Pokoknya Allah. Itu didikan keluarga. Sehingga ketika ditimpa apapun, gue kembalikan kepada Allah. Waktu itu bapak ngasih kopi ke ke kaki, ke paha, semuanya yang tersiram air panas. Kan orang awam kalau kesiram air panas itu biasanya dibalurin, diolesin pakai kopi bubuk kayak gitu.
pakailah kopi waktu itu. Sementara kaki gue kayak gini, apa namanya, lurus, telentang, tapi pakai baju ya, dan ini pakai samping juga ininya, apa namanya, bawahnya juga. Gue kayak gini, ya Allah, serasa Allah ini dekat. Ya Allah, nikmat banget, Allah dekat, walaupun sakit. Allah, gue kembalikan pada Allah. Subhanallah, waktu itu ngerasa bener Allah dekat banget, nggak bisa berkata-kata. Gue lagi sama Allah waktu itu, gue lagi sama Allah beneran. Walaupun ada nih di kaki rasa sakit, tapi yang rasa yang paling nikmat itu hadir. Sampai detik ini pun gue sangat rindu dengan keadaan waktu itu, keadaan dekat dengan Allah seperti pada waktu itu. Subhanallah. Maka tetangga-tetangga kumpul, mama gue jelas dong. Ketika awal dari gerobak jatuh, gue lari ke sumur, itu mama udah jerit-jerit, teriak-teriak kayak gitu kan, sampai pada waktu itu. Dan keluarga pada kumpul, tetangga pada kumpul, sanak family pada kumpul. Mereka merekomendasikan membawa gue ke rumah sakit, ke klinik, bukan rumah sakit. Nah, karena gue nggak bisa duduk dan bisanya cuma terlentang pun kaki nggak bisa gerak, karena sekali gerak kulit terkelupas. Ya, di kasur gue naik ke mobilnya pun bukan mobil yang tutupan atasnya, karena kan nggak muat gitu kan, pakai mobil carry, mobil apa ya, pick up, pakai mobil pick up. Ini tengah hari nih, jam 12 kurang lebihnya, jam 12 lewat dikit lah, tengah hari, terik matahari. Gue dibawa nih sama keluarga, sama sanak famili